Tetaplah bersama kami di 94,6 Varia Suara FM Tuban. Koperasi Bank Sampah Induk Pusat Olah Sampah BSI Poskup Tuban akan terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga sehingga ada pengurangan sampah campur yang dibuang. Dengan teredukasinya masyarakat, secara otomatis sampah yang ada di sungai akan berkurang karena sudah selesai dari hulu. Jika diperlukan, di setiap RT ada rumah pilah sampah untuk memisahkan botol plastik dengan sampah-sampah yang lainnya. Kepada reporter Pradian Suara Muhammad Darus, Ketua BSI Poskup Tuban, Kemal Khairul Rahman, saat dikonfirmasi mengatakan ada sekitar 20 jenis atau komoditas sampah yang bisa dipisahkan dalam 20 box berbeda, mulai dari box logam, box botol plastik, box gelas, dan lain sebagainya. Selain itu juga harus ada edukasi yang menyentuh sektor bank sampah unit. Dengan demikian, secara tidak langsung juga akan bisa mengurangi jumlah sampah campur di tingkat rumah tangga, sehingga pemilihan di bank sampah induk semakin mudah dan permasalahan bisa sedikit teratasi. Akhirnya sampah yang terbuang ke sungai itu kan berkurang karena kita sudah selesaikan dari hulu, dari per rumah atau dikatakan per RT kita ada bilahnya rumah pilah sampah seperti itu, sehingga ada misal kalau di sampah kita ada 20 komoditas sampah, itu ada 20 box yang bisa diisi oleh satu RT itu tadi, sehingga box logam sendiri, box untuk plastik sendiri, plastiknya juga beda-beda, ini plastik botol, ini plastik gelas, yang ini plastik tutup botolnya, ini yang plastik brandnya yang kayak kresek itu, dan ini plastik kresek sendiri. Jadi ada edukasi sampai ke bangunan bank sampah unit sendiri seperti itu. Itu harapannya adalah bagaimana kita menyelesaikan dan berhasil mengedukasi dari hulu sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke sungai. Goalnya di situ. Kalau tidak ada sampah yang dibuang ke sungai, tidak ada yang dibuang ke depan rumah secara sampah campur dan akhirnya menuju ke TPA. Nah, kita fokus ke harapannya bisa pengurangan sampah. Sementara itu, sebanyak 113 anak berusia 12 hingga 18 tahun telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama pada tanggal 22 Juli 2021. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Dr. Atik Supartiningsih, saat dihubungi melalui pesan singkat mengatakan, total sasaran untuk vaksinasi anak sebanyak 99.155 orang. Adapun total yang sudah divaksin baru mencapai 113 atau 0,11%. Ditambahkan, proses vaksinasi telah dilaksanakan mulai minggu ini bekerja sama dengan TNI Polri serta beberapa sekolah. Di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi untuk anak juga terus dilakukan oleh Pemkab Tuban, TNI, dan Polri. Seperti Kodim 0811 Tuban yang melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat umum, termasuk untuk anak usia 12 hingga 18 tahun. Dengan menggandeng berbagai kalangan, juga organisasi keagamaan, Pemkab bersama TNI dan Polri bersinergi dalam proses percepatan vaksinasi, terutama untuk anak. Salah satunya kerjasama antara Kodim 0811 Tuban dengan Badan Musyawarah Antar Gereja, di mana vaksinasi dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Petrus, Rabu 21 Juli 2021. Perwakilan Bambang Tuban, Hosea Priya Wibowo, saat dikonfirmasi mengatakan, masyarakat sangat menyambut baik pelaksanaan vaksin, termasuk orang tua yang mengajak anak-anak mereka agar bisa mendapatkan vaksin. Ditambahkan, penyediaan vaksin sebanyak 500 dosis bisa dihabiskan dalam waktu 1 hari. Kami BAMAT atau Badan Musyawarah Antar Gereja se-Kabupaten Tuban bekerja sama dengan Gereja Katolik Santo Petrus Tuban dan bekerja sama dengan pihak Kodim Tuban menyelenggarakan vaksinasi untuk anak usia 12 tahun ke atas dan juga untuk khalayak umum, warga umum usia dewasa. Adapun animo dari masyarakat, antusiasme masyarakat dan anak-anak sangat tinggi sekali. Mereka banyak yang datang, mereka memiliki antusias yang tinggi
Meskipun banyak yang datang, kami tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penumpukan di lokasi. Kami dari pihak panitia mengatur sedemikian rupa agar pelaksanaan tetap berjalan dengan lancar dengan tetap menerapkan protokol. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini bersama jajaran staf Kementerian Sosial melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban Sabtu 24 Juli 2021. Kunker Mensos Tri Risma kali ini dalam rangka melakukan pemantauan terkait penyaluran bantuan sosial, yaitu bantuan sosial tunai atau BST, BPNT, kartu sembako dan PKH di Kabupaten Tuban. Didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski, Mensos juga menyerahkan secara simbolis bantuan BST periode Mei hingga Juni, serta 3.000 paket beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan kategori belum menerima bantuan bansos apapun. Penyerahan secara simbolis dilakukan di halaman kantor Pos Tuban. Kepada reporter Pradia Suara Nurul Jamila, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan ada 3 macam bantuan sosial yang diberikan oleh negara yang dikelola oleh Kemensos, yaitu BST yang merupakan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Lalu BPNT, program sembako dan PKH yang disalurkan melalui Bank Himbara untuk keluarga miskin dengan syarat tertentu. Risma menjelaskan untuk program BST sempat terhenti di bulan April. Saat ini diberikan kembali untuk bulan Mei dan Juni, yaitu sebesar Rp300.000 per bulan. Adapun untuk BPNT, kartu sembako diberikan bulan Juli, Agustus, dan September, bernilai Rp200.000. Program ini menyasar kepada 18,8 juta KPM, dan saat ini terdapat penambahan sebesar 5,9 juta KPM dari usulan daerah. Adapun untuk bantuan beras 5 kg sebanyak 3.000 paket, penyaluran dilimpahkan sepenuhnya kepada daerah. Hal ini perlu sebab kepala daerah yang lebih tahu masyarakat di daerahnya yang membutuhkan dan belum pernah mendapatkan bansos apapun, atau masyarakat yang saat ini terdampak akibat adanya kebijakan PPKM darurat. Pemerintah memberikan 3 jenis bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ada bantuan yang lain dari desa, Kementerian Desa, ada yang diberikan juga dari tenaga kerja, dan ada yang bentuknya subsidi listrik, dan ada yang bentuknya subsidi gas. Nah, yang kita berikan ini dari Kementerian Sosial bentuknya ada 3. Bantuan bentuknya bantuan sosial tunai, ya, BSC, itu karena ada dampak dari pandemi. Jadi kalau penerima BSC pasti tahu itu sempat terhenti di bulan April, betul ya Bu? Sempat terhenti di bulan April karena saat itu diproyeksikan bahwa di bulan April maka pandemi akan turun. Yang terjadi adalah kemudian terjadi kenaikan pasca Lebaran. Terjadi kenaikan pasca Lebaran sehingga kemudian dilakukanlah PPKM saat ini. Dan kemudian diberikanlah, karena PPKM tadi diberikanlah lanjutan selama 2 bulan. Beliaunya ini nerimanya 600.000. Ya, kemudian berikutnya adalah bantuan beras 5 kilo yang nanti yang mengetahui persis adalah Bupati dan Forkompinda siapa yang belum terima. Di luar. Dalam kesempatan tersebut, usai penyerahan, Mensos bersama Mas Bupati mengunjungi rumah beberapa penerima bansos di Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, untuk mengecek bagaimana pelaksanaan penyaluran bansos, baik BPNT, PKH maupun BST berjalan selama ini. Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra menegaskan akan terus melakukan evaluasi terkait penyaluran bansos agar tepat sasaran dan sesuai aturan dari pemerintah. Mas Bupati juga akan segera turun ke desa-desa guna mengecek secara langsung proses penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, serta secara intensif melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak. Menurutnya, cross-check secara langsung ke lapangan menjadi poin penting agar tidak terjadi kerancuan data.
Insya Allah akan segera saya tindak lanjuti, karena saya pasti akan turun ke desa-desa. Nggak mungkin nggak temuan, harus secara fisik saya melihat dengan mata saya sendiri. Nggak lama lah koordinasi aja kok butuh lama sih. Ya kami evaluasi dulu baru tentuin target. Saya akan segera lihat dulu, karena informasi yang dilaporkan saya adalah pada hari ini 2 bulan terimanya. Tapi Bu Menteri tadi menyampaikan 3 bulan, akan saya lihat, saya akan cek dengan. Saya harus mengumpulkan data-data yang ada. Jadi jangan sampai saya ngomong tidak berdasarkan data. Nanti malah munculnya fitnah. Dan pendengar, kini saatnya Anda menyimak informasi perakiraan cuaca untuk daerah Tuban dan sekitarnya. Informasi akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya. Selamat pagi para pendengar Radio Pradia Suara FM dimanapun Anda berada. Saya Putri Permata Sani dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021. Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Tuban diperkirakan cerah dengan arah angin bergerak dari arah timur berkecepatan 30 km per jam. Adapun perakiraan suhu udara pada hari ini berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 90%. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Tuban pada hari ini mencapai 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan informasi waktu terbit matahari pada pukul 5:44 waktu Indonesia Barat dan waktu terbenam matahari pada pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar Radio Pradia Suara FM. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat. Baiklah, pendengar, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Info Pagi Rangkuman Berita Sepekan untuk edisi Senin 26 Juli 2021. Saya Julia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hendrik Wijaya yang sudah menyimak program Info Pagi Rangkuman Berita Sepekan. Terima kasih untuk Pak Yupiter. Selamat pagi Tuban, Bumi Wali Ronggolawi. Terima kasih banyak. Next time aku bakal live kembali untuk Anda memberikan informasi kembali. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.